Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai penyusunan alat penilaian proses. Yang beranggotakan ada Eksa Putri Pradanasti dengan NIM 2004727, ada Arista Ayu Wirdiana dengan NIM 2006792, dan ada saya sendiri Mila Merliana Ridwan dengan NIM 2000421. Mohon disimak ya teman-teman, kita lanjut pada materi yang pertama yaitu pengertian penilaian proses. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian proses. Penilaian yakni susunan kegiatan untuk mendapatkan, menguraikan, dan menafsirkan data mengenai proses pembelajaran siswa yang dilakukan secara sistematis, sesuai dengan prinsip dan berkesinambungan, sehingga mendapatkan informasi yang bermakna untuk mengambil suatu keputusan. Penilaian proses dan hasil belajar berdasarkan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan, hampir seluruh guru seringkali merasakan bahwa penilaian tersebut sebagai beban yang paling penting, di mana dalam melakukan teknik dan prosedur, mengolah nilai, dan membuat laporan hasil penilaian. Oleh sebab itulah, maka seorang pendidik perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam menggunakan penilaian, supaya tidak terjadi ketidaksinambungan dan kebingungan pada saat pengaplikasiannya. Penilaian proses digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran. Penilaian proses sebagai aktivitas guru dalam mengamati situasi kelas, memberikan makna, dan menentukan keputusan pada kegiatan pembelajaran. Penilaian proses juga digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian proses untuk mengukur kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, perbaikan pembelajaran, dengan perubahan pengetahuan guru, materi pembelajaran, dan teknologi adanya desain kolaboratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penilaian proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Penilaian proses juga tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik penilaian proses. Proses kegiatan belajar mengajar di dalam kurikulum 2013 berpusat pada capaian dalam merubah pola pikir peserta didik. Perubahan tersebut berdampak pada sistem penilaian sehingga muncullah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang dimana perlu dikuasai oleh setiap tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian terhadap peserta didiknya. Nah, yang pertama, belajar tuntas. Ketuntasan belajar yaitu capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang perlu didominasi oleh peserta didik dalam periode waktu belajar tertentu. Ketuntasan tersebut dalam aspek sikap atau KI1, KI2 ditunjukkan mengenai sikap atau perilaku peserta didik yang baik. Apabila perilaku peserta didik tersebut belum dapat menunjukkan etika yang baik, sehingga harus dilakukan pemberian feedback dan juga penguatan ataupun konfirmasi sikap secara langsung dan berkesinambungan sehingga peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan atau KI3 dan keterampilan KI4 ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan belajar diberikan peluang untuk melakukan remedial teaching, dan peserta didik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran pada kompetensi selanjutnya, yang dimana mereka belum dapat menuntaskan kompetensi sebelumnya. Kriteria ketuntasan dijadikan sebagai landasan atau acuan oleh peserta didik untuk dapat mengetahui kompetensi yang sudah ataupun belum dicapai oleh peserta didik. Melalui solusi tersebut, pendidik dapat mengetahui sepenuhnya kesulitan apa yang dimiliki oleh peserta didik, yang pada akhirnya pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat dievaluasi segera. Selanjutnya, karakteristik otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi secara keseluruhan, seperti aspek spiritual, kognitif, dan psikomotor peserta didik yang dinilai secara bersamaan mengenai keadaan di lapangan. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik yang dihubungkan dengan situasi di lapangan, bukan di dunia sekolah.
Oleh sebab itulah, kegiatan penilaian digunakan dengan menggunakan berbagai bentuk dan juga teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, melainkan difokuskan pada mengukur apa yang dilakukan oleh peserta didik. Karakteristik selanjutnya yaitu berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan diartikan sebagai penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didik, meninjau proses, kemajuan, dan evaluasi hasil secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk dan juga teknik penilaian. Yang keempat yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian spiritual, kognitif, dan psikomotor digunakan sebagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Berbagai macam metode atau bahkan teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Yang terakhir yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian spiritual, kognitif, dan psikomotor tentunya menggunakan landasan kriteria. Kemampuan atau capaian peserta didik tidak boleh dibandingkan terhadap kelompoknya, namun dibandingkan terhadap ketuntasan yang telah dicapai sebelumnya. Kriteria ketuntasan tersebut ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan melakukan berbagai macam pertimbangan mengenai karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Tahapan penilaian proses dalam afektif, kognitif, dan psikomotor. Prosedur mengenai penilaian dalam pembelajaran harus selalu dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses dilakukan dengan melakukan pengamatan penilaian terhadap aktivitas dan kegiatan peserta didik sebagaimana yang terjadi. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penilaian proses pada 3 ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Ranah afektif, tahapan penilaian prosesnya meliputi mengamati sikap ataupun perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kemudian setelah mengamati, selanjutnya guru mencatat sikap atau perilaku tersebut dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Sedangkan tahapan penilaian proses kognitif dan psikomotornya meliputi menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, dan melaksanakan penilaian. Setelah melaksanakan penilaian, tahapan selanjutnya sudah masuk pada tahap penilaian hasil belajar. Materi selanjutnya mengenai tahapan penyusunan penilaian proses dan hasil belajar. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan tahapan yang pertama, menetapkan tujuan penilaian. Tujuan penilaian harus mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, membuat kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Kisi-kisi menjadi penting dalam membuat perencanaan penilaian, karena di dalamnya terdapat sejumlah indikator sebagai acuan dalam menulis soal. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian dan pedoman penilaiannya. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian, sedangkan pedoman penilaian adalah panduan dalam melakukan penilaian. Keempat, melakukan analisis terhadap kualitas dari instrumen yang telah dibuat. Agar instrumen penilaian berkualitas, maka dalam menyusun instrumen penilaian perlu mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran dan keluasan materi yang akan diuji. Tahap kelima yaitu melaksanakan penilaian. Setelah tahapan perencanaan penilaian dilakukan, selanjutnya melaksanakan penilaian. Kemudian, setelah hasil penilaian didapatkan, selanjutnya mengolah, menganalisis, dan menafsirkan hasil penilaian. Juga membuat laporan hasil penilaian. Tahap terakhir yaitu menggunakan dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Untuk mengukur apakah rencana pembelajaran dan tujuan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, maka setiap prosedur dan tahapan penilaian yang telah ditetapkan harus dapat diterapkan dalam melakukan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Pengembangan proses penilaian pembelajaran
dibagi menjadi 5. Yang pertama, penyusunan instrumen penilaian autentik. Yang kedua, penyusunan instrumen penilaian kinerja. Yang ketiga, penyusunan instrumen penilaian diri. Yang keempat, penyusunan instrumen penilaian proyek. Dan yang kelima, penyusunan instrumen penilaian portofolio. Yang pertama ada penyusunan instrumen penilaian autentik. Penyusunan instrumen penilaian autentik ini merupakan penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dilakukan secara seimbang untuk mengetahui bahwa setiap siswa sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, penyusunan instrumen penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan atau lembar observasi. Yang ketiga, penyusunan instrumen penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment merupakan suatu metode penelitian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Yang keempat, ada penyusunan instrumen penilaian proyek. Dalam melakukan penilaian proyek, seorang guru dapat melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian berupa lembar penilaian proyek dengan menggunakan daftar cek atau checklist dan segala penilaian atau rating scale. Daftar cek atau daftar checklist merupakan daftar deskripsi kegiatan, keterampilan, konsep, proses, perilaku dan atau sikap yang diamati, dicek atau dicocokkan oleh guru. Dan yang kelima, penyusunan instrumen penilaian portofolio. Dalam melakukan penilaian portofolio ini, seorang guru dapat melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian berupa lembar penilaian portofolio dengan menggunakan daftar cek atau checklist dan segala penilaian atau rating scale. Dan dalam penyusunan instrumen penilaian asesmen portofolio, diantaranya yaitu yang pertama, putuskan jenis portofolio apa yang akan digunakan, apakah secara individual atau kelompok. Yang kedua, mengidentifikasikan tujuan dari portofolio itu. Yang ketiga, pilihlah kategori apa yang akan dimasukkan dalam portofolio tersebut. Yang keempat, mintalah siswa memilih hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Dan yang terakhir, menyusun rubrik penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangannya. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything darling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.